Jazakumullah khairan. Silakan Mas Fadri. Itu ada Mas Entis. Mas Entis, bismillah. Ya, silakan Mas Entis. Mic-nya diaktifkan terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini Bib ada titipan pertanyaan dari Ibu. Masya Allah. Dan Ibu kan sekarang tinggal Ibu aja. Ibu Bapak sudah meninggal. Kalau Ibu itu punya 6 anak. Yang 3 sudah berkeluarga, yang 3 belum. Terus yang belum berkeluarga adik saya itu masih berjalan, apa namanya, hartanya itu dibagi warisnya gimana? Apa jatuh ke ibu semua? Apa harus dibagi gitu? Urusan waris punya 6 anak, 3 Ya. yang 3 belum. Kalau urusan sudah menikah, oke saya jawab, insya Allah paham. Jadi urusan sudah menikah atau belum menikah itu enggak masuk kategori ya. Jadi kategorinya ahli waris mau bujangan kayak mau masih bayi kayak gitu kan ya. Sama. Nah, itu sama apa namanya hukumnya. Dia akan dapatkan bagian seperti nanti perhitungan yang udah ada dalam ilmu waris. Dapatnya berapa itu nanti akan dihitung oleh ahlinya. Nah, akan dihitung oleh ahlinya. Hanya saja kalau anaknya itu masih kecil, ya belum balik, maka hartanya itu dikelola dulu oleh yang walinya ya. Dikelola dulu sampai dia dewasa, kemudian pantas untuk mengelola uang, baru diserahkan. Betul begitu Habib Muhammad? Betul sekali. Sama-sama Bapak. Makasih banyak. Kang Entis. Insyaallah. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Septianto Hadi Wibowo. Silakan Septianto Hadi untuk mengaktifkan mic-nya. Setelahnya Mas Joko. Siap-siap Mas Joko. Ini Mas Septianto Hadi dulu. Sudah aktif, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Septianto kurang keras suaranya. Sekarang lebih jelas. Saya mau bertanya ini Pak, karena saya Maaf, apa namanya? Suaranya sekarang agak putus-putus. Mungkin perlu didekatkan mic-nya. Ya, silahkan. Iya, saya pernah ikut kayak semacam ada pengarahan terkait umroh dan haji. Di situ ada dibahas kalau ada umroh, terutama umroh pada saat di bulan Ramadan itu sama seperti haji dengan Rasulullah. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan itu kalau haji kan termasuk rukun Islam dan itu wajib, apakah kalau kita sudah melaksanakan umroh terutama di bulan Ramadan itu jadi menggugurkan kewajiban untuk haji? Gitu Pak. Makasih, jazakumullah khairan. Ya, jadi umroh itu tidak, umroh sunnah tidak pernah bisa menggugurkan kewajiban haji. Nah, hanya saja siapa yang umroh di bulan Ramadan, maka dia dapat pahala ya yang besar sekali, sampai digambarkan besarnya pahala seperti haji di zaman Nabi SAW bersama Rasulullah SAW. Nah, artinya setiap amal soleh di bulan Ramadan itu kan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal sunnah itu dapat pahala seperti ibadah wajib. Amal wajib mendapat pahala 70 kali kewajiban di bulan yang lain. Sehingga ketika seorang amal sunnah yang namanya umroh di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahalanya pahala amal haji. Tapi kewajiban hajinya belum gugur, masih wajib dilaksanakan. Itu dalam rangka untuk menyemangati umat yang bisa umroh di bulan Ramadan, ya ayo umroh gitu. Jangan disia-siakan. Yang punya kesempatan, punya kemampuan, karena pahalanya sangat besar. Kalau pengen menghapuskan dosa-dosa, meningkatkan pahala,
Ya salah satu caranya adalah dengan umroh di bulan suci Ramadan. Jazakumullah khairan. Silakan Mas Joko sekarang. Baik, bismillah. Mas Joko, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah diberi waktu. Alhamdulillah. Semoga pada ini bisa ketemu Habib. Amin. Amin. Fi taatillah insyaallah. Sahal jamaah ridhul inayah. Amin. Kita kan pertanyaannya kita kan diminta untuk berdoa kepada Allah, mohon meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Boleh. Untuk membagi hati ini bagaimana Habib? Oke. Satu, terus yang kedua, pengen mimpi minimal ketemu Habib atau ketemu Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ya, bagaimana Habib? Terus kemarin saya tanya ke Habib Muhammad, belum ada jawaban untuk trading itu hukumnya bagaimana Habib? Terima kasih. Ya. Itu bukan gak ada jawaban, Mang Habib Muhammad nggak mau jawab itu. Ya, insyaallah. Makasih. Kita akan jawab yang relevan dulu dengan topik bahasan malam hari ini, yaitu tentang membagi hati. Kalau untuk Allah dan Rasulnya itu nggak bagi hati. Memang kalau yang namanya cinta pada Allah itu ya wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mencintai Rasulullah pol-polan, berarti kita lagi mencintai Allah pol-polan. Loh, tapi ini kan Allah Tuhan, Rasulullah kan makhluk, kan begitu ya. Nah, mencintai makhluk karena Tuhan itu mencintai Tuhan. Hajar Aswad karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan para anbiya wal mursalin. Kita mencintai Nabi dan Rasul ini ya karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita mengejar cintanya Allah dengan mencintai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pula dengan orang tua. Ya, bagaimana bagi hati? Tidak usah dibagi, itu memang miliknya Allah kok. Kalau mencintai orang tua karena Allah, yaitu hatinya memang itu milik Allah, untuk Allah. Nah, yang enggak boleh itu mencintai wanita yang bukan mahramnya karena nafsu, ya. Ya, itu berarti bukan karena Allah, itu karena nafsu. Hatimu enggak boleh dibagi untuk perempuan yang seperti itu, dan hatimu enggak boleh dibagi untuk pria yang seperti itu. Hatimu boleh kamu bagi untuk wanita yang engkau sunting kemudian engkau jadikan pendamping hidupmu. Boleh engkau bagi untuk pria yang engkau hidup bersamanya sebagai seorang pasangan. Kalau engkau puji-puji suamimu karena cinta pada Allah Ta'ala, suamiku baik banget, suamiku alhamdulillah, ini kan katanya lebih muji suaminya. Tapi ini kan namanya syukur punya suami yang baik. Itu namanya ibadah. Itu lagi mensyukuri pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pisah-pisahkan Rasulullah SAW dengan Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran tuh nggak pernah Allah misahkan Rasulullah darinya. Selalu dikaitkan Rasulullah itu dengan Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nggak boleh kita cuman saya maunya la ilaha illallah saja deh. Nanti kalau pakai Muhammad Rasulullah berarti saya bagi-bagi hati saya ini. Hati saya milik Allah. Nggak begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Di hati kita harus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak boleh kita tinggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan di antara dalilnya itu kan tiga hal yang mana kalau itu ada dalam diri seseorang dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nah, kata para ulama enggak dipisah. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingin apa-apa selain huma, keduanya langsung. Berarti satu paket itu. Iya. Nabi mengajarkan SAW dalam hadis yang sahih untuk mendapatkan riwayat Bukhari. Tidak akan mendapatkan manisnya iman salah seorang di antara kalian sebelum ya di antara satu poinnya adalah dia jadikan Allah dan Rasulnya itu yang paling dia cintai melebihi segala sesuatu selain keduanya. Artinya apa? Rasul nggak mengatakan hendaknya dia mencintai Allah, ya mencintai Allah melebihi segala
segalanya. Allah dan Rasulnya. Tapi yang disebutkan Allah dan Rasulnya. Harus mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, tidak ada yang boleh dicintai selain keduanya. Hanya Allah dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasulnya satu paket, gak dipisah. Ya, tapi kita tahu posisinya, yang satu adalah Tuhan, yang satu adalah makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah gak mau Rasulullah dipisahkan darinya, selalu dibawa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'na laka dzikrak, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah begitu Mas Joko. Kemudian untuk mimpi bertemu dengan orang-orang yang dipandang punya kesolehan dan mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, caranya nomor satu, minta sama Allah Ta'ala. Minta. Karena yang ngasih Allah. Kadang-kadang kita itu mintanya kurang, pengennya banyak tapi nggak mau minta. Jadinya ngelamun tok, pengen mimpi Nabi, tapi nggak pernah minta Allahumma rzuqna, ya Allah tolong ya Rabb, beri saya mimpi ketemu Rasulullah. Tidak pernah minta. Kemudian ikhtiarnya untuk biar dapat permintaannya tadi juga kurang dijalankan. Karena orang minta kan harus ikhtiar ya, biar dapat. Di antaranya baca sholawat yang banyak. Nah ini kadang mau mimpi ketemu Nabi tapi nyakitin hati Nabi. Ya Allah. Mau mimpi ketemu Rasulullah SAW tapi nyakitin hati Rasul. Bagaimana bisa? Nyakitin hati Rasul bagaimana? Ya contohnya di rumah nyimpen film porno, itu kan nyakitin hati Nabi Muhammad SAW. Ya di handphonenya masih banyak film-film yang gak senonoh. Naudzubillah min dzalik. Itu kan menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Di rumahnya masih banyak majalah-majalah yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih lagi hidupnya suka mencaci maki anak cucu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Wong dia nggak suka dengan anak cucu Rasulullah SAW. Nah ini kadang nggak sinkron antara keinginannya dengan prakteknya. Jadi kita sinkronkan diri kita. Insya Allah kalau semua udah sinkron, kemudian minta, tunggu saja. Kalau udah waktunya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya paling sedikit orang yang ahli sholawat, paling sedikit Habib ini, orang ahli sholawat tuh hidungnya bagus. Hidungnya bagus bagaimana? Dia bisa merasakan nikmatnya sholawat itu. Ada orang baca sholawat, lega itu hatinya. Dia bisa merasakan nikmat. Dengar, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Senang hatinya. Jadi senangnya itu gampang. Yang orang lain senang harus begini begitu, dia cuman begitu udah senang, udah bahagia. Lihat orang baca sholawat, senangnya luar biasa. Terus hidungnya bagus, dia akan mencium aroma-aroma yang menyenangkan. Ya, bisa merasakan hal-hal yang enak dengan hatinya tersebut. Jazakumullah khairan Mas Joko. Untuk trading Habib Muhammad belum bisa menjawab malam hari ini. Ya, yang tadi yang